Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat suatu kisah? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rizki dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi Syed alaihi salam adalah salah satu nabi utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab Qasas al-Anbiya, nama Syed artinya adalah anugerah. Nama tersebut diberikan karena Nabi Adam alaihissalam dan Hawa mendapatkan karunia putra tersebut setelah terbunuhnya Habil di tangan Qabil saudaranya sendiri. Kisah terbunuhnya Habil oleh Qabil ini telah diabadikan oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 27. Qabil bisa disebut sebagai awal mula angkara murka di muka bumi ini setelah Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke dunia. Karena perbuatannya itu, Qabil harus menanggung dosa yang terus mengalir sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah dibunuh satu jiwa dengan zalim, melainkan dosa pembunuh itu akan ditanggung pula oleh anak Adam yang bernama Qabil. Karena dialah yang pertama memberi contoh pembunuhan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal senada juga disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa memulai perkara baik yang disyariatkan, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Dan barang siapa yang memulai perkara jelek, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sampai terjadinya hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Dikisahkan setelah Nabi Adam alaihissalam mengetahui Habil terbunuh, Nabi Adam sangat bersedih dalam waktu yang lama. Maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Hai Adam, sampai kapan tangisan dan kesedihan ini? Sesungguhnya aku akan memberikan pengganti dari anak itu untukmu dengan anak yang terpercaya dan akan menjadi seorang nabi. Dari keturunannya akan kujadikan para nabi hingga hari kiamat. Tandanya adalah dia akan dilahirkan sendirian, tidak mempunyai saudara sekandung. Apabila lahir anak itu, berilah ia nama Syed." Seperti yang kita ketahui sahabat suatu kisah, bahwa sebelumnya setiap kali melahirkan, Hawa selalu melahirkan anak kembar. Namun kelahiran Nabi Syed alaihi salam tidak memiliki saudara kembar. Ketika Hawa mengandung Nabi Syed, kandungannya tidak terasa berat dan Hawa melahirkan tanpa bersusah payah. Hawa melahirkan Nabi Syed beberapa tahun setelah terjadinya pembunuhan Habil oleh Qabil. Dalam kitab Qasas al-Anbiya, Imam Ibnu Katsir dikatakan bahwa Nabi Adam alaihissalam sempat menderita sakit selama beberapa hari sebelum wafat. Saat masih sakit, Nabi Adam alaihissalam berwasiat kepada putranya Syed yang akan meneruskan wasilah kenabian. Nabi Syed alaihissalam menerima beberapa wasiat dari ayahnya, termasuk perintah untuk memerangi Qabil si pendengki. Nabi Adam juga memberitahukan putranya Syed tentang akan terjadinya topan dan kehancuran alam. Selain itu, diajarkan pula kepadanya tentang waktu-waktu ibadah dalam sehari semalam. Dikeluarkan juga seutas tali dari sutra yang memuat gambaran tentang para nabi dan orang-orang yang akan menguasai dunia. Tali tersebut diturunkan kepada Nabi Adam dari surga dan diberikannya kepada putranya, yaitu Nabi Syed, untuk disimpan di dalam tabut sejenis peti yang harus terkunci. Nabi Adam alaihissalam lalu mencabut beberapa lembar rambut dari janggutnya dan meletakkannya ke dalam tabut sambil berkata, "Hai anakku, ambillah rambut-rambut ini dan bawalah bersamamu. Ketika menghadapi urusan yang penting, rambut-rambut ini akan membantumu mengalahkan musuh selama masih ada bersamamu. Apabila engkau melihat rambut-rambut tersebut memutih, maka ketahuilah bahwa ajalmu telah dekat dan engkau akan meninggal pada tahun itu." Perlu kita ketahui bersama bahwa sampai wafatnya Nabi Adam alaihissalam tidak beruban atau memutih baik rambut ataupun janggutnya. Karena orang pertama yang rambutnya memutih atau memiliki uban adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka pesan Nabi Adam alaihissalam kepada putranya Syed tentang rambut dari janggutnya yang diberikan akan memutih adalah sebagai petunjuk atau tanda sudah dekatnya ajal Nabi Syed alaihissalam. Karena Nabi Syed juga tidak memiliki uban, hingga masa Nabi Ibrahim barulah ada uban. Kemudian Nabi Adam alaihissalam mencabut cincinnya dan memberikannya kepada putranya Syed serta menyerahkan tabut dan suhuf yang diturunkan kepadanya. Kemudian Nabi Adam alaihissalam berkata, "Wahai anakku, perangilah saudaramu Qabil. Sesungguhnya Allah akan menolongmu untuk mengalahkannya."
Perlu kita ketahui, kejahatan Qabil bukan hanya karena membunuh saudaranya Habil, tapi dalam pengungsiannya, Qabil tidak mengikuti syariat yang dibawa Nabi Adam alaihissalam. Qabil malah membebaskan anak dan keturunannya untuk melakukan maksiat. Tidak ada batasan antara laki-laki dan perempuan hingga seks bebas. Maka hal ini jugalah yang membuat Nabi Adam alaihissalam memerintahkan Nabi Syith untuk memerangi Qabil. Wahab bin Munabbi mengatakan ketika Nabi Adam alaihissalam wafat, Nabi Syith alaihissalam telah berusia 400 tahun. Dia telah diberi tabut, tali, pedang, dan kudanya yang bernama Maimun yang telah diturunkan kepadanya dari surga. Apabila kuda itu meringkik, semua binatang yang melata di bumi menyambutnya dengan tasbih. Nabi Syith alaihissalam telah diwasiatkan untuk memerangi saudaranya Qabil. Kemudian Nabi Syith alaihissalam pergi untuk memerangi Qabil dan akhirnya perang itu pun berkecamuk. Itulah perang pertama yang terjadi antara anak-anak Adam di muka bumi ini. Dalam peperangan itu, Nabi Syith alaihissalam memperoleh kemenangan, kemudian menawan Qabil. Kemenangan yang diperoleh Nabi Syith atas Qabil tidak lepas dari pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Nabi Adam alaihissalam memberikan sirnya yang diperoleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan banyak ilmu-ilmu lainnya kepada Nabi Syith secara diam-diam yang tidak diketahui dan tidak diajarkan kepada Qabil. Ketika itu, sebagai tawanan, Qabil berkata, "Wahai Syith, jagalah persaudaraan di antara kita." Nabi Syith pun menjawab, "Mengapa engkau sendiri tidak menjaganya? Engkau telah membunuh saudaramu Habil." Kemudian Nabi Syith membelenggu kedua tangan Qabil di atas pundaknya dan dia ditahan diletakkan di tempat yang panas sampai meninggal. Ketika anak-anak keturunan Qabil ingin menguburkannya, maka tiba-tiba iblis datang kepada mereka dalam rupa malaikat. Iblis berkata kepada mereka, "Jangan dikuburkan di dalam bumi." Kemudian iblis membawakan 2 batu hablur yang telah dilubangi di tengah-tengahnya. Ia menyuruh anak-anak Qabil memasukkan jenazah Qabil ke dalam ruang antara 2 batu hablur itu, memakaikannya pakaian terindah dan meminyakinya dengan ramuan-ramuan tertentu hingga jasad Qabil tidak akan mengering. Lalu iblis menyuruh mereka menyimpan jasad Qabil di sebuah rumah, diletakkan di atas kursi yang terbuat dari emas dan memerintahkan kepada setiap orang yang masuk ke rumah itu untuk bersujud kepadanya sebanyak 3 kali. Iblis memerintahkan kepada mereka untuk merayakan upacara setiap tahun untuknya dan berkumpul di sekitarnya. Kemudian iblis mewakilkan urusan itu kepada setan. Setan itulah yang kemudian berkomunikasi dengan mereka, sehingga manusia pada masa itu terus-menerus sujud kepada Qabil. Untuk kita ketahui bersama bahwa pada masa Nabi Adam alaihissalam sampai masa Nabi Syith alaihissalam tidak ada batasan antara alam jin, setan, dan alam manusia, sehingga manusia bisa melihat bangsa jin, setan, dan aktivitas yang mereka lakukan, seperti halnya mata kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Syith alaihissalam pergi ke seluruh penjuru alam semesta untuk membuat batasan alam jin, setan, dan manusia, dikarenakan umat manusia yang semakin bertambah. Sebagaimana dijelaskan oleh Buya Ar-Razi Hashim, jika bukan karena nubuah dan risalah Nabi Syith alaihissalam, manusia hingga kini masih bisa melihat jin berlalu lalang berterbangan, karena pada masa itu tidak ada batasan antara alam jin, setan, dan alam manusia. Berkat risalah beliaulah kemudian Allah memberikan batasan antara 2 makhluk itu, dan kita pun tidak bisa melihat mereka. Namun bangsa jin tetap bisa melihat kita. Karena keberkahan nubuah Nabi Syith, Allah Ta'ala kemudian memisahkan alam manusia dengan alam jin. Maka jika ada orang yang dianggap indigo yang mengaku melihat jin, sebenarnya yang mereka lihat itu adalah jelmaan jin, bukan melihat wujud jin yang asli. Sebagai bukti, bagaimana mungkin jin di Indonesia bentuknya berbeda dengan jin di negara Cina? Jin di barat berbeda dengan jin di Arab, begitu juga di negara-negara lainnya. Padahal mereka para jin adalah sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun perlu kita ketahui bahwa ada juga makhluk ciptaan Allah dari golongan manusia dan hewan yang diberikan Allah kemampuan melihat wujud asli jin dan setan, yaitu para nabi dan rasul serta para wali Allah. Dan dari golongan binatang ialah keledai, anjing, dan ayam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila kalian mendengar ayam jantan berkokok, maka mintalah karunia dari Allah, karena sesungguhnya ayam itu melihat malaikat. Dan apabila kalian mendengar ringkikan keledai, berlindunglah kepada Allah dari godaan dan tipu daya setan, karena keledai itu telah melihat setan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dalam riwayat lain dikatakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar anjing menggonggong dan himar merengkik, maka berlindunglah kepada Allah, karena sesungguhnya mereka itu melihat sesuatu yang kalian tidak dapat melihatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sementara dari para nabi sudah tidak asing lagi bagi kita. Di antaranya adalah kisah para jin dan setan tunduk pada perintah Nabi Sulaiman alaihissalam, kisah iblis menemui Nabi Musa alaihissalam, kisah Nabi Yahya dan iblis, kisah Nabi Isa dan iblis, dan para nabi-nabi lainnya, sampai kisah Rasulullah dengan iblis. Rasulullah mencengkik setan dan mengajarkan Al-Quran kepada bangsa jin. Begitu juga kisah Sayyidah Maryam bertemu dengan malaikat Jibril dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didatangi setan ketika sholat. Kemudian kisah jin Ifrit yang ketahuan menyamar menjadi murid Imam Junaid Al-Baghdadi, dan para jin muslim belajar ilmu agama kepada para wali, dan masih banyak lagi. Mereka para nabi dan para wali yang hidup jauh setelah zaman Nabi Sid yang telah menutup dinding antara alam jin, setan, dan alam manusia. Namun dengan izin Allah, mereka mampu melihat alam jin dan alam malaikat. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa Hawa meninggal di zaman putranya Sid. Setelah meninggalnya Nabi Adam alaihissalam, Hawa tidak hidup lama, hanya setahun, dan meninggal di hari Jumat pada waktu yang sama ketika dia diciptakan. Diriwayatkan bahwa Hawa dikuburkan berdekatan dengan kubur Nabi Adam alaihissalam. Setelah kepergian mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan 50 sahifah kepada Nabi Sid. Beliaulah yang pertama mengeluarkan kata-kata hikmah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Dzar, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menurunkan 104 suhuf, sebanyak 50 suhuf diturunkan kepada Nabi Sid. Maka sebagai orang beriman, kita patut bersyukur, sebab andai hingga saat ini kita masih bisa melihat bangsa jin dan setan, pasti lebih banyak anak cucu Nabi Adam alaihissalam yang menjadi pengikutnya. Menurut Ibnu Abbas, terpilihnya Nabi Sid sebagai nabi karena ia memiliki kelebihan dari segi kecerdasan, keimanan, ketakwaan, dan kepatuhannya dibanding saudara-saudaranya yang lain. Dalam kitab Kisahul Anbiya dijelaskan bahwa ketika Nabi Sid alaihissalam telah diberi mandat kenabian, Nabi Adam alaihissalam sempat menyuruhnya untuk merahasiakan hal itu dari Qabil sang pendengki. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, karena kebenaran berasal dari Allah, sedangkan kesalahan datang dari keterbatasan manusiawi saya. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik dan bermakna lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.